Ya, selamat malam rekan-rekan. Pada malam hari ini saya ingin memperdengarkan percakapan saya Son yang begitu ia ingin disebut namanya. Oleh sebab itu mari kita dengarkan sekiranya menjadi berkat. Ya, Son, saya boleh tanya dong. Pertanyaan yang pertama, adakah ayat di dalam Quran yang mengidentifikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh. Ada yang memberi simbol-simbol atau tanda-tanda atau pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, Assalamualaikum Bu Uti. Gimana kabarnya? Sehat selalu kan menyembah kepada yang hak, menyembah kepada Yesus sesuai ajaran Allah. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga Ibu Uti dan saya dan semua teman-teman Kristen lain selalu melestarikan ajaran Allah yang berusaha dihianati oleh kaumnya sendiri, yaitu menyembah kepada Yesus. Dan semoga kita selalu berada dalam jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Bukan rahasia lagi bahwa kita tahu Quran itu adalah kitab plagiat yang memplagiat dari Alkitab. Semua ayatnya itu memplagiat dari Alkitab dan sejarah-sejarah yang ngawur. Bahkan Injil apokrif, ajaran Yahudi yang menyimpang. Jadi bukan sesuatu yang harus membuat kita shock ketika kita menemukan ada ayat Quran yang mengindikasi mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Allah mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Itu kita nggak usah shock karena memang namanya Muhammad itu pengarang Quran ya. Pengarang Quran itu memplagiat tetapi dia tidak tahu apa yang dia plagiat karena dia tidak bisa membaca. Sehingga ayat-ayat Alkitab yang diplagiat itu tidak difilter. Dan ketika masuk ke dalam Quran sebagai ayat plagiat itu menjadi bencana besar, malapetaka besar. Nah, jadi apakah ada ayat Quran yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus atau mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ada. Nya Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Iya karena budua iya karena nasta'im ilbina siratal mustaqim. Hanya engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini pengarang Quran mengatasnamakan menyetempel ayat itu dengan mengatakan itu adalah firman Allah. Jadi Allah berkata hanya engkaulah yang kami sembah. Allah berkata, kami menyembah engkau, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa pemberi petunjuk jalan yang lurus? Isa. Dijawab lagi langsung sama Az-Zukhruf ayat 61. Isa adalah pemberi pengetahuan tentang kiamat. Menyembah dia adalah jalan yang lurus. Ya, dari Alkitab Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berfirman di situ. Ya. Lalu kemudian yang paling bombastis ya itu adalah At-Taubat ayat 31 yang dengan jelas mengatakan kafirlah orang yang mengambil Tuhan selain Allah dan Al-Masih sebagai Tuhan Esa. Boom. Dan Islam harus melakukan salto maksimal untuk menutupi rahasia ini. Karena apabila publik tahu, tentunya itu akan menjadi malapetaka bagi akidah Islam sendiri. Ya, itulah kenapa sekarang banyak banget muncul murtadin-murtadin cerdas yang bahasa Arabnya udah luar biasa jago kayak Bu Fadilah Hafiz ya. Kenapa? Karena dia sadar dalam isi kitabnya itu kok nggak benar begini. Satu ngomong akidahnya mengatakan menyangkal ketuhanan Yesus, tapi kitabnya ngomong untuk mengajarkan kepada Yesus, menyembah kepada Yesus. Gitu loh. Sesuai ajaran Allah. Allah bahkan mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Gitu. Nah, sebenarnya masih banyak ayat lagi ya yang mengatakan ketuhanan Yesus yang kalau kita bongkar secara rinci dari asbabun nusulnya dan dari kitab apa ya ayat itu itu banyak sebenarnya. Cuman kita masih belum mempelajari sampai ke sana. Nanti kalau kita kumpul-kumpul lagi, nah insya Yeshua Tuhan akan membukakan semuanya di depan mata kita. Contohnya kayak Maryam ayat 1 itu kan juga kode dengan mengatakan Al-Masih Al-Masihu ilahi ya kan itu ada kodenya. Nah, yang lumayan menampar juga, yang membongkar juga bahwa Hadid ayat 3. Nah, Al-Hadid ayat 3 itu bunyi ayatnya begini. Huwal awalu wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang maha zahir. Apa sih itu maha zahir? Maha zahir itu maha terlihat. Sementara apakah Allah itu zahir? Tidak. Kan Islam sendiri mengakui, akidahnya bikin-bikin sendiri, bilang kalau Allah itu goib, dia adalah goib, Allah itu makhluk goib berkelamin laki-laki.
Dalilnya sudah sering saya bahas. Allah itu makhluk goib berkelamin laki-laki. Dia tidak zahir, dia tidak kelihatan. Siapakah yang paling kelihatan? Siapakah yang pernah datang ke bumi untuk supaya menyatakan dirinya kepada manusia dan umatnya? Ya jelas itu Tuhan Yesus. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Ayat itu jelas banget kok kalau kita baca dengan mata yang terbelalak. Gak usah mata terbelalak lah, mata sipit kayak saya juga pasti tahu. Al-Hadid ayat 3 ini, Wahyu 22 ayat 13 dan Yohanes 1 ayat Wahyu 1 ayat 8. Ya kan? Itu jelas banget. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada ayat yang mengatakan Yesus Tuhan dan perintah menyembah kepada dia, ada, malahan Allah sendiri. Sebenarnya bukan Allah, pengarang Quran mengatasnamakan Allah. Ya kan, karena Muhammad itu dibimbing oleh mentornya yaitu Kristen menyimpang, Warako Al-Karim. Bukan Kristen menyimpang tapi sekte Ebionit yang mengatasnamakan Kristen. Karena Kristen itu agama yang tersohor di zamannya. Gitu loh. Jelas ya. Iya, Ferguson. Dan berbicara tentang Al-Hadid 3 yang mengatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin gitu loh. Yang zahir itu saya cari di mana di kamus bahasa Indonesia, jelas di situ. Yang zahir itu artinya yang diperanakan, yang dari daging, yang dalam tubuh jasmani dari daging. Lalu yang batin itu kalau di dalam perjanjian lama nafas, ya, nafas hidup atau roh. Ya, jadi yang roh Allah itu nafas Allah. Batin itu kan dalam hati. Nah, hati nurani itu di dalam kitab kita kan roh itu ditempatkan di hati nurani. Jadi itu roh. Jadi yang kelihatan dan yang roh. Nah, kalau kita urut-urutkan jelas ini menuju kepada Yesus gitu loh. Dan yang anehnya gitu, bagaimana bisa dikatakan itu yang zahir dan yang batin, yang lahiriah daging yang diperanakan dan juga dengan yang roh. Sedangkan kan Tuhannya itu kan zat gitu loh. Tak ada satupun yang mengisyaratkan bahwa Tuhannya Muslim itu dia adalah roh gitu. Ya memang jelas kalau saya lihat ini ayat bukan diberikan untuk Allah gitu. Karena nggak ada pernyataan selain di sini alfa dan omega. Alfa dan omega yang dari yang awal dan yang akhir, yang kekal dari kekal. Nah, kalau dikatakan dari awal, di mana datanya gitu kan? Di mana datanya dia pernah ada sebelum Nabi Muhammad itu muncul gitu. Dan Nabi Muhammad itu menyatakan bahwa dia dapat wahyu dari Allah gitu kan. Nggak ada kan sebelumnya data itu bahwa Allah itu pernah disembah, pernah menyatakan diri, menubuatkan diri atau apapun gitu lah. Yang akhir juga kan aneh juga. Akhir itu kapan? Tidak pernah dia menyatakan seperti Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman gitu. Kan nggak ada catatan juga kalau dia akan datang di akhir zaman, ya kan? Iya, lalu apa? Ada nggak tertulis di dalam Al-Quran itu tugas Isa di hari kiamat itu apa gitu? Ada nggak tertulis? Tugas Isa di hari kiamat, siapa yang akan datang di hari kiamat dan pertanda hari kiamat, ada nggak tertulis? Karena kan Tuhan itu kan dia pemegang otoritas kerajaan Allah gitu. Jadi dialah harusnya yang datang menjadi hakim tinggi agung. Ada nggak tertulis di dalam kitab Quran? Ya. Bukhari 20 ayat 27 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dan Ibu Sahib dari Ibnu Sahib Al-Musayyab bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam, Isa alaihi salam, yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jazyah, dan harta benda melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Dan di dalam Majah 40 ayat 10 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Said telah menceritakan kepada kami, Mam bin Isa dan Muawiyah bin Salih dari Hatim bin Huraits, dari Malik bin Abu Maryam, dari Abu Rahman bin Gatam al-Asyira,
Dari Abu Malik Al-Asyira dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguh bagian dari umatku aku meminum khamer yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai alat musik. Allah akan menutup kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Dikutip dari Ya, ketika kita berbicara tentang Isa dalam Islam, tidak bisa lepas dari yang namanya dalam Alkitab. Baik Quran, hadis, maupun akidah Islam yang dikarang oleh pengarangnya memplagiat cerita Isa dari Alkitab dan juga Injil-Injil Apokrifa. Bahkan tidak bisa dipungkiri ya, kisah turunnya Isa 2 kali diimani oleh semua Islam. Mungkin ada sekte lain kali yang nggak mengimani itu, juga nggak tahu. Biasa kan sekte Islam banyak dan sering jambak-jambakan. Contohnya Sunni vs Syiah, Syiah vs Wahabi, Wahabi bunuh Sunni, Sunni bunuh Syiah, dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata mayoritas Islam mengakui akan ada turunnya Isa yang kedua kali ke bumi. Tetapi dengan visi misi yang aneh dan konyol, yang cenderung malah menampar diri mereka sendiri, menampar Islam itu sendiri. Karena dalam hadis Sahih Bukhari 2070, di situ dikatakan Isa akan turun sebagai hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizya, dan lain sebagainya. Nah, Isa akan turun untuk mematahkan salib, menghancurkan salib. Itu maksudnya apa? Menghancurkan salib kebohongan yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib. Karena jelas dalam tafsir sendiri, kisah penyaliban Isa itu berbagai macam versi, dan semua ada versi yang mengatakan kalau Yudas Iskariot yang digantikan. Tiba-tiba karena Islam kebingungan, semua takiya dibongkar, baru lagi Simon dari Kirene. Terus yang difitnah baru lagi seorang muda yang ikhlas ditumbalkan untuk menggantikan Isa. Ada lagi yang baru di-upgrade, udah kayak aplikasi di Play Store, namanya Yesus Barnabas, yang difitnah menggantikan Isa baru-baru ini. Ya kan? Yang baru-baru ini lagi hangat. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan udah lama mereka membuat fitnah tentang Yesus Barnabas dan akan mudah terbantah ke depannya nanti. Itu Islam akan lama-lama kemudian menfitnah Pilatus. Pilatus yang bakal difitnah diserupakan dengan Yesus. Karena Pilatus dan Yesus pernah berbicara dalam satu ruangan di mana hanya mereka berdua. Nah, itulah liciknya. Nah, jadi Isa itu akan datang untuk menghancurkan salib. Tapi bukan menghancurkan salib Kristen. Menghancurkan cerita salib kebohongan yang ada dalam Quran yang mengatakan kalau Isa tidak disalib. Sementara beberapa tafsir lain mengatakan bahwa Isa disalib. Bahkan Islam Ahmadiyah itu sekte baru lagi, di mana mereka mempercayai bahwa ada nabi setelah Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad, yang mengatakan bahwa Isa itu benar-benar disalib, cuman dia itu hanya koma. Nah, ini Isa beneran disalib nih, bukan kayak mereka punya versi kalau Isa itu diserupakan dengan orang lain dan orang lain yang disalib, enggak. Terus Isa akan membunuh babi. Pertanyaannya, babi-babi manakah nih yang akan dibunuh Isa? Nah, ini menarik kalau kita mengulas babi dalam babi yang akan dibasmi pada hari kiamat. Karena ternyata dalam Ibnu Majah 4010 dikatakan, ya, Muhammad berkata, sungguh sebagian dari umatku akan meminum kamar yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutup kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Jadi Islam itu sangat mengharamkan yang namanya musik, mengharamkan yang namanya mabok-mabokan. Tapi yang paling parah mengharamkan musik. Jadi kayak Nisa Sabian yang nyanyi lagu Ya Tap Tap di Global TV. Nah, itu haram, musik haram dalam Islam. Nah, itu kemungkinan besar bisa dikutuk menjadi babi. Nah, kok bisa kebetulan sekali di akhir zaman Islam akan dikutuk menjadi babi dan Isa akan turun membasmi babi. Berarti babi-babi yang akan dibasmi oleh Isa itu adalah babi-babi Islam sendiri. Islam yang dikutuk menjadi babi dibasmi sama Isa. Nah, nampar kan, malah nampar mukanya sendiri. Islam dikutuk jadi babi, kemudian Isa turun membasmi Islam yang dikutuk menjadi babi. Lalu kemudian Isa datang sebagai hakim yang adil. Ini mah udah biasa banget, bahwa hakim yang adil itu pastinya Tuhan dong. Gak mungkin, ya kan? Kalau kita meyakini bahwa semua penghakiman telah diserahkan kepada Bapa oleh anaknya, yaitu Mesias, anak Allah, ya kan? Nah, itu juga dipelintir sama Islam. Ceritanya hampir sama, cuman dipelintir. Nah, yang lucu itu tadi, Isa datang turun untuk membunuh babi, ternyata Islam dikutuk jadi babi di akhir zaman, dan momennya juga pas, timelinenya juga pas pada saat akhir zaman, ketika Isa turun membunuh babi, Islam dikutuk jadi babi. Ya, babi-babi Islam itulah yang dibunuh oleh Isa. Iya, Ferguson.
Ferguson, bagaimana? Aku ingatkan, ayo dong, come on, just talk here. Cuma ngomong sebentar aja, ya ampun, Ferguson. Tidak akan datang kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Sesungguhnya akan ada para pendusta dalam umatku. Jumlah mereka 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Nasal 20:54. Dan telah mengabarkan kepada kami Kutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Am dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Beliau bersabda, kalian akan bertemu Allah wajalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang serta tidak berkitan. Kedatangan Isa kedua kali bukan sekedar membunuh babi, tetapi menghancurkan kesesatan. Karena babi-babi yang akan dibasmi bukan sekedar babi biasa. Bukan babi biasa, BBB. Babi-babi yang akan dibasmi adalah Islam yang dikutuk menjadi babi, menjadi kera dan babi karena kelaknatan mereka. Oleh karena itu kesesatan inilah yang akan dihancurkan oleh Isa. Dan juga Isa akan datang untuk mematahkan salib. Mematahkan salib di sini bukan menghancurkan keimanan Kristen, tetapi menghancurkan cerita kebohongan yang mengatakan Isa tidak disalib. Karena baik Quran maupun Islam Ahmadiyah mengakui bahwa Isa disalib. Jadi yang tidak mengakui Isa disalib, itulah cerita kebohongan yang akan dihancurkan. Mereka yang akan dihancurkan. Lalu apa tanda-tanda kiamat menurut Quran? Bagaimana nanti timbulnya kiamat dalam Quran? Tanda-tanda kiamat tidak akan muncul sampai seperti yang digambarkan dalam hadis Abu Daud 1370. Tidak akan datang kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Sesungguhnya akan ada para pendusta dalam umatku, jumlah mereka 30 orang, semuanya mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Inilah yang dikatakan Muhammad, sebagian umatku menyembah berhala. Dan tidak akan datang pendusta-pendusta itu, yaitu pendusta-pendusta Islam yang mengaku-ngaku dirinya benar, mengaku-ngaku dirinya memahami ajarannya, tetapi mereka sebenarnya buta. Bahkan mereka memelintir ayat-ayat Alkitab. Dan yang ada juga yang lebih parah, sampai serong. Serong yang seharusnya kawin sama perempuan malah kawin sama pohon pisang, malah doyan sama pohon pisang dan kambing. Nah ini bahaya. Bahaya kalau udah kayak begini, udah tanda-tanda kiamat. Bukannya doyan sama perempuan malah doyan sama pohon pisang dan kambing. Nah ini bahaya. Dan kita tahu dia siapa. Tetapi yang lucu di sini, dalam hadis Nasai 2054, ya, di situ dikatakan ketika situasi Islam sudah ada di padang Asyar, mereka akan bertemu Allah seperti demikian. Dikatakan kalian akan bertemu Allah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang serta tidak berkitan. Jadi keadaan Islam ketika bertemu Allah nanti bugil, nyeker, dan kulup. Jadi sia-sia Islam sunat selama ini. Toh nanti juga keadaan mereka kulup lagi. Kenapa? Karena Islam sudah salah dalam ajaran sunat. Sunat bukanlah ajaran Islam. Quran tidak pernah memerintahkan untuk Islam bersunat. Bahkan Allah sendiri, dia berkelamin laki-laki. Dan dalilnya kita sudah tahu, Al-An'am ayat 101, Al-Ikhlas ayat 3, bahwa Allah berkelamin laki-laki. Allah mengisyaratkan dirinya berkelamin laki-laki. Tetapi dia sendiri tidak pernah sunat. Saya tantang Islam manapun untuk menunjukkan ayat Allah bersunat. Sekarang saya tanya, Allah kalian kulup atau berkitan? Tidak ada kan buktinya kalau Allah sunat? Ya karena gitu loh. Karena sunat bukan ajaran Islam. Kalian mendapatkan ajaran itu dari gitu loh. Nah, inilah ketika situasi kalian nanti diadili di padang Asyar, kalian akan kembali kulup. Kembali keadaan kalian sesuai dengan ajaran kalian. Yang kalian simpang, yang kalian serong menjadi ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajaran campur berhala, campur samawi. Dan ketika itulah Isa datang menghancurkan semua kesesatan kalian.